Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Klinik Tumbuh Kembang Anak Super Kids kembali live ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang materi yang sangat seru. Jadi kita undang semua followers Super Kids dan G-Shop Alat Terapi untuk bergabung di sini karena kita mau mengadakan live Instagram yang berjudul Simulasi Perkembangan Si Kecil dengan Mainan yang Tepat. Jadi untuk semuanya silahkan mengajukan pertanyaan, terus kemudian silahkan juga berkomen-komen di sini, bertanya, atau sekedar sharing tentang apa aja yang dialami di rumah selama menstimulasi si kecil. Jadi hari ini saya melakukan live Instagram bersama dengan G-Shop Alat Terapi, yakni bersama Bapak Hendra Ginantaka, ahli media terapi wicara. Beliau adalah founder dan CEO dari G-Shop Alat Terapi. Beliau ini juga seorang terapis wicara. Nah, jadi sembari kita bahas mainan, sembari kita bahas simulasi, mungkin yang mau bertanya juga tentang terapi wicara, mungkin bisa sekalian ya, karena kebetulan narasumber kita hari ini adalah seorang terapis wicara, tapi lebih kita fokuskan pada G-Shop Alat Terapinya, yakni penyedia alat-alat terapi, terus kemudian penyedia mainan-mainan edukatif, nah seperti itu. Jadi banyak yang akan kita bahas di sini, jadi jangan khawatir, kita masih menunggu Bapak Hendra Ginantaka untuk bergabung di sini. Beliaunya langsung hadir live dari Blitar. Blitar kota kecil di Jawa Timur, tapi ternyata G-Shop ini cukup populer ya, terutama untuk kalangan mam semuanya yang punya anak terapi. Mereka pasti nyari tempat beli terapi itu, alat terapi itu di mana, beli kartu-kartu itu di mana. Nah, seperti itu. Jadi kita masih menunggu dari Bapak Hendra Ginantaka, di sini masih belum terhubung. Nah, ini beliaunya sudah koneksinya bagus ya, karena berkali-kali Super Kid melakukan live Instagram, tapi agak ada trouble. Hari ini mudah-mudahan bagus. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Jud. Terhubung ya, saya udah deg-degan loh, takutnya bakal trouble. Tapi ternyata koneksinya bagus. Bapak ini udah pada banyak ini gitu, karena kita hari ini juga ada giveaway ya Pak ya, yakni produk baru dari G-Shop. Boleh diceritain sedikit Pak, kita ngomongin giveaway-nya dulu aja deh mendingan, biar yang lain pada penasaran. Gitu. Oh ya, siap-siap Mbak. Gimana ini suaranya sudah Oke, aman ya, suaranya lancar? saya udah oke sih, udah dengar oke. Suara saya mudah-mudahan nyampe Blitar ini ya. Lancar ini Mbak, jelas-jelas ya. Oh Ya, ya, oke kalau gitu. kalau misalnya ada trouble suara atau apa, bisa komen di sini ya. Jadi nanti kita bisa bantu perbaiki. Mudah-mudahan sih nggak ada. Bapak ceritakan dulu nih giveaway-nya apa nih, biar yang lain pada semangat ngikutin kita. Oh ya, perkenalkan dulu. Boleh. Saya Hendra. Saya Hendra selaku pemilik dari Rumah Terapi G-Educare dan G-Shop Alat Terapi. Terkait giveaway, itu adalah salah satu produk terbaru dari kami. Kebetulan buku main asik itu ada 2 ya Mbak ya. Yang untuk giveaway itu main asik seri 2. Yang seri 1 juga sudah launching sekitar 3 bulan yang lalu, awal-awal pandemi itu Mbak, kita launching dan responnya bagus banget. Yang kedua ini juga terus masih ada pesanan masuk ya sampai waiting list. Alhamdulillah. Memang main asik sesuai isinya Mbak. Isinya semuanya memang asik ya Pak ya untuk dimainkan ya. Iya, itu bisa dipasang, dibongkar, disusun seperti puzzle, terus juga bisa dipakai mulai dari 2 tahun. Anak 2 tahun sudah mulai bisa Anak pakai. Ya. Bisa main itu tadi ya giveaway-nya ya. Tuh untuk semuanya yang belum kita undang bareng-bareng dan jangan keluar ya, karena nanti di akhir sesi dari Bapak Hendra Ginantaka selalu pemilik dari G-Shop Alat Terapi, G-Educare akan mengumumkan sama kita semuanya siapa yang berhak mendapatkan giveaway yang sangat spesial. Tuh udah pada waiting list nih, tapi dari Super Kid dan dari G-Shop memberikan secara free ya Pak ya, dengan syarat-syarat yang sudah kita free, dikirim langsung dari Blitar. Bapak, ini tema kita hari ini adalah simulasi perkembangan si kecil dengan mainan yang tepat. Tuh kayaknya menarik banget sih Pak, apalagi Bapak sebagai terapi wicara, sebagai pemilik dari alat media-media terapi gitu kan, pasti Bapak punya saran yang banyak banget nih untuk di rumah parent semuanya. Bagaimana sih Pak, apa yang dimaksud dengan mainan yang tepat nih, karena judul kita kan simulasi perkembangan si kecil dengan mainan yang tepat. Boleh diceritakan Pak, mainan yang tepat itu seperti apa?
Oke, ya Mbak. Sebelum masuk ke situ, mohon izin dulu. Saya jelaskan mungkin ada 3 ya. Kita bedakan dulu permainan, mainan, dan fungsi mainan ya. Jadi kan ada mainan ya, permainan. Mainan, permainan. Ya, permainan. Ya, dan fungsi mainan. Dan fungsi mainan. Nah, kalau mainan itu bendanya ya, bendanya yang akan dipakai untuk aktivitas tersebut. Kalau itu permainan, mainan adalah benda. Bendanya. Permainan adalah sesuatu hal yang dilakukan dan menimbulkan kesenangan ya, permainan itu ya. Jadi kalau permainan ini lebih aktivitas ya Pak ya? Iya, lebih ke aktivitas. Dan juga ada fungsi dari bermain ya. Fungsi dari permainan itu. Pasti mainan itu bisa memiliki banyak fungsi ya. Tapi fungsi yang baik itu paling harusnya memiliki aspek-aspek ya Mbak ya, yang bisa menstimulasi seperti tumbuh kembang anak ya, pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagusnya sih perkembangan ya, seperti dapat menstimulasi aspek motoriknya, menstimulasi aspek bahasanya, menstimulasi aspek oral motornya ya, sesuai fungsi mainan. Jadi gitu. Jadinya sih mainan yang bagus itu harus menyenangkan. Pertama ya, kalau menyenangkan kan anak nggak akan tertarik ya. Pertama asik, harus menyenangkan dulu. Kedua, memiliki aspek untuk mendukung perkembangan anak ya. Yang ketiga, yang aman ya. Aman ya Pak ya. Nah itu yang paling penting tuh, aman. Ya, misalnya catnya gitu ya, yang tidak yang seperti itu Mbak. Gitu. Jadi itu tadi ya Pak ya, dari mainan sendiri adalah ada mainan, terus kemudian bermain sendiri itu apa, terus kemudian fungsinya itu apa. Jadi banyak banget. Jadi mainan di sini harus memperhatikan bagaimana fungsinya, apakah bisa menstimulasi motorik, bahasa, kemudian oral motor juga. Nah terus sebenarnya peran mainan sendiri dalam menstimulasi perkembangan itu bagaimana sih Pak? Perannya mereka itu, jadi seberapa berpengaruh sih permainan ini untuk menstimulasi perkembangan mereka? Oke, ya. Berarti kita harus bahas dulu masalah perkembangan ya Mbak ya. Kalau mau bahas tentang fungsi mainan itu. Nah, kalau perkembangan itu kan tahapan yang biasanya dilalui oleh seorang anak ya. Skill istilahnya, skill yang harus dikuasai anak. Nah, skill itu kan biasanya memiliki pola tertentu. Kalau di perkembangan misalnya sebelum jalan itu polanya biasanya belajar apa dulu, misalnya tengkurap dulu, terus duduk, merangkak, berdiri. Nah itu kan polanya sudah ada, yang seperti kita istilahnya melihat polanya. Setelah ini kita menentukan mainannya sesuai tahapan perkembangan anaknya. Terus juga ada range-nya, misalnya merangkak tadi, range-nya di usia 6-9 bulan. Nah kita tentukan, di itu kita bisa ngasih mainan apa ya. Kalau kita sudah tahu range dan yang harus dikuasai anak di usia tersebut, kita akan lebih mudah menentukan media mainan untuk. Jadi perkembangan juga sebenarnya balik lagi ke pemahaman kita tentang perkembangan. Terus juga cara menggunakan mainannya tersebut ya. Kalau kita cuma membelikan saja tapi tidak menstimulasi, ya, tidak mengarahkan, ya juga akan kurang hasil dari mainan tersebut. Jadi ada mainan itu harus memiliki fungsi yang bisa dimainkan dua arah ya, tidak yang satu arah. Kayak kemarin materi yang dari Super Kid ya terkait electronic parenting. Nah itu memang kondisi sekarang ini kan banyak banget ya perkembangan anak yang mengalami mungkin delay atau gangguan karena kesalahan dalam penggunaan gadget itu ya. Pandemi disalahin nih.
Jadi nggak ngapa-ngapain nih, kasih HP aja gitu kan. Jadi, nah mungkin ini bisa jadi peran penting ya Pak ya, ketika kita punya mainan yang bukan handphone, dalam arti kayak mainan puzzle atau mainan pasak-pasak atau susun-susun. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif ketika kemarin Dokter Ajeng menjelaskan tentang itu tadi ya, ternyata electronic parenting itu segitu efeknya loh gitu. Jadi mungkin dari G-Shop ini memfasilitasi untuk ini loh mainan yang bagus itu seperti apa tanpa kamu harus menghabiskan waktu di depan handphone gitu ya Pak ya. Betul sekali ya. Karena kalau handphone itu kan satu arah ya. Satu arah, interaksi. Konsepnya aja. Betul. Cuma dia merekam-rekam aja. Misalnya ada kesalahan, itu kan nggak ada koreksi ya. Beda kalau kita interaksi dua arah. Misalnya dia salah bicara gitu ya. Nah, kita kalau ada lawan bicaranya kan bisa mengkoreksi atau kita mengasih contoh atau modelnya yang benar. Kalau dari gadget ya satu arah ya, anaknya cuma menerima aja, tapi tidak ada ini. Tapi tidak ditetapkan. Gitu, Mbak. Ini berangkat dari situ. Jadi kita bisa tahu fungsinya ya, Pak ya. Iya, betul, betul, Mbak. Seru banget ya ini ya. Jadi jadi itu tadi fungsinya didasarkan pada mungkin kita bisa lihat dari usianya sehingga orang tua bisa membeli permainan yang tepat sesuai usia anaknya. Misalnya anak 1 tahun ya mungkin ketika kita sulit nih 1 tahun kira-kira mainannya apa ya? Mungkin dari G-Shop sendiri bisa membantu ya Pak ya ketika orang tua, Pak anak saya baru 1 tahun nih, saya nggak ngerti harus dikasih mainan apa gitu. Jadi mungkin nanti dari G-Shop ketika ada orang tua yang kesulitan menyesuaikan permainan yang penting untuk anak-anak umur 1 tahun itu kira-kira apa mungkin bisa dibantu ya Pak ya, karena kan nggak semuanya mengerti ya Pak, bisa dibantu gitu. Jadi kita harus tetap menstimulasi sesuai usianya. Jadi kalau misalnya usia 1 tahun ya jangan dikasih tambah-tambahan gitu ya Pak ya. Betul ya. Memang beberapa ada yang misalnya memesan masuk ke kita banyak yang masih belum bisa menentukan mainannya apa ya. Biasanya kita tetap melakukan konsultasi dulu ya, biasanya nggak langsung, oh ini Bu, enggak. Kita mesti tanya dulu, sampai di mana perkembangan anaknya, sampai di mana kemampuan anaknya. Apakah ada delay ataukah memang untuk stimulasi saja atau untuk terapi. Jadi pasti kita tanyakan dulu sebelum memilihkan media terapinya atau media permainannya. Nah, biasanya juga saya di klinik Super Kids gitu Pak, suka orang tua tuh suka nanya kayak gini loh, Tante aku mau belajar sebab akibat beli kartunya di mana sih? Tante aku mau yang kayak gini beli kartunya di mana sih gitu? Karena apa ya, toko-toko mainan besar pun kadang tidak menyediakan, mereka banyakkan menyediakan mainan yang berbaterai ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya kan ada salah satu dari buku yang pernah saya baca bahwa untuk menstimulasi perkembangan bahasa bicara itu tinggalkan mainan yang berbaterai. Jadi mungkin mainan-mainan kayu, puzzle-puzzle seperti itu jauh lebih bagus untuk menstimulasi anak-anak. Nah Pak, misalnya nih orang tua ternyata terlena nih, jadi orang tua ya udah aku nggak memfasilitasi selama dia lagi golden age gitu. Mungkin bisa nggak sih Pak dijelaskan sedikit tentang akibatnya apa sih Pak ketika anak-anak itu tidak distimulasi sebagaimana perlunya. Misalnya usia segini dia tidak dapat mainan ini, usia segini orang tua tidak mengajarkan ini gitu. Nanti kira-kira efeknya apa nih Pak? Mungkin pengalaman juga dari praktek Bapak di rumah sakit atau apa gitu, boleh diceritakan? Oke, ya. Kalau golden age itu kan memang tidak akan terulang Mbak ya. Makanya kemasan itu harus benar-benar kita manfaatkan. Jangan sampai, ya benar tadi, sudah lewat usianya, kita tidak memaksimalkan ya. Karena perkembangan otak sama perkembangan anak menyerap informasi itu ya paling bagus memang di golden age tadi. Nah, ya pastikan yaitu tadi mainan-mainannya yang mengandung yang untuk bisa menstimulasi aspek-aspek perkembangan. Kan ada beberapa ya aspek perkembangan itu, mulai di yang perkembangan paling awal motoriknya misalnya ya, jalan motorik kasar, terus bisa motorik halusnya, bisa oral motornya ya, misalnya ngunyahnya atau niupnya, atau bisa konsentrasinya seperti apa, bahasa bicaranya. Nah itu nanti akan saya jelaskan Mbak ya, biar lebih nanti bisa dipilah, oh kira-kira anakku butuh yang ini gitu ya. Ya betul Pak. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu Mbak ya ini. Untuk permainan itu kan ada 6 ya, ada 6 tipe permainan.
ini saya kelompokkan gitu biar lebih mudah. Pertama, mainan yang sensomotorik ya. Sensori motorik. Itu biasanya bayi ya yang masih berkembang lebih menstimulasi ke sensoriknya dan agar mendapatkan respon motoriknya. Sensomotorik itu seperti misalnya kalau bayi ya stimulasi bunyi-bunyi atau kalau untuk visualnya ini sudah saya siapkan misalnya bola yang bisa berwarna-warna ya. Nah itu buat mancing visualnya ya. Gimana anak merespon enggak sama cahaya yang ada di dekatnya, mainan yang berwarna-warna. Ya, terus coba dikasih bunyi-bunyi dari sebelah kiri, sebelah kanan, dari depan atau dari belakang. Nah, seperti apa? Apakah anak tertarik mencari sumber bunyinya atau tidak? Nah, itu untuk sensori ya. Tapi tadi kan dari ya inderanya ya berarti kalau sensori kan. Kalau motorik, kalau bayi ya fasilitasi kita pegang-pegang. Ya untuk yang biasanya jari kita dulu ya untuk disentuh gimana. Nanti kalau mainan bisa carikan mungkin yang misal 0 sampai 6 bulan yang aman dipegang, aman dimasukkan mulut. Ya. Misalnya buku kain gitu bisa buku flanel ya. Atau bola-bola yang berbahan flanel yang lembut atau boneka yang kecil gitu juga boleh. Itu kan aman ya. Atau titer yang bisa digigit-gigit kalau setelah di atasnya ya, jadi bisa dimasukkan ke mulut. Karena pas masih kecil itu bayi itu anak itu sering memasukkan benda ke mulut, memang fase untuk mengeksplorasi. Iya betul, fase oral. Nah setelah sensomotor ada permainan praktis ya, permainan praktis itu yang sederhana ya seperti misalnya cilukba. Nah, terus nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, terus petak umpet atau dada atau balon ya atau topi saya bundar. Nah ya, itu untuk permainan yang praktis ya. Jadi bisa memanfaatkan tubuh kita tanpa harus memakai media tertentu. Nah, masuk ke lebih lanjutnya ada permainan pura-pura, imajiner ya. Pretend play ya Pak ya, kalau istilah itunya. Ya. Kalau kita bisa menggunakan media seperti mungkin boneka, misalnya kalau anak mungkin suka gendong, nangis, dia nangis dikasih atau hewan-hewan kecil kali ya Pak ya, hewan-hewan. Ada Mbak, atau suap-suapan ya, pegang mainan sendok-sendok, enak, nah gitu kan anak kecil biasanya kan gitu. Atau mainan mungkin dokter-dokteran itu juga bisa, anak kecil biasanya suka ya, itu imajiner. Atau main masak-masakan itu juga bisa. Itu ada medianya di kita, ada misalnya mainan masak-masakan, itu ada buah yang bisa dipotong, ada pisau-pisau. Nah, dengan mainan itu anak berimajinasi menjadi seorang mungkin koki bisa, atau ibu yang sedang memasakkan untuk anaknya. Nah, gitu nanti dari aktivitas itu kita bisa stimulasi misalnya bahasanya. Ya, misalnya perintah potong atau dilepas atau dipasang lagi atau mengenalkan konsep buahnya atau juga misalnya aktivitas potongnya itu sendiri kan melatih motorik halus ya, Pak ya. Motorik halus, tangan juga bisa, fisiomotor kari banyak sekali sebenarnya dalam satu aktivitas itu manfaatnya sebenarnya. Untuk selanjutnya ada permainan sosial. Permainan sosial. Ya, itu seperti ya peta umpet tadi ya. Peta umpet bermain bersama kelompok. Misalnya kalau di kami juga ada misalnya pakai balok konstruksi, nanti bisa dimainkan bareng sama teman-temannya. Atau mainan kartu edukatif kuartet. Nah itu bisa juga dimainkan bareng teman-temannya. Terus Pak ya, jadi kerja sama. Iya. Melatih sosialisasi juga kan Mbak, untuk mengontrol. Mungkin kadang ada yang masih pengennya menang sendiri, kalau sama teman-temannya kadang belajar berinteraksi. Terus ada permainan konstruktif ya, permainan konstruktif seperti ya mainan bongkar pasang, puzzle salah satunya ya yang sering kita pakai, atau menyusun balok ya, memasang pasak-pasak. Nah itu Lego itu bisa ya, permainan konstruktif.
Ya, untuk yang paling atas lagi ya games. Games itu biasanya di permainan olahraga ya. Itu kan ada rules-nya, ada aturannya yang harus anak patuhi. Misalnya sepak bola itu kan, misalnya bola tendang keluar out, misalnya menjatuhkan lawan itu pelanggaran. Nah, yang seperti itu ada aturan yang harus ditaati. Kalau game memang levelnya biasanya sih di usia anak sekolah, Pak. Kalau yang konstruktif tadi itu mulai sebenarnya prasekolah sudah bisa main puzzle dan lain-lain itu bisa. Jadi itu tadi apa ya? Terus yang keenam Pak, yang keenam sudah 6 Mbak kayaknya. Sensomotorik, permainan praktik, pretend play, sosial, konstruksi dan games. Oh iya udah 6. Ya, 6 kan. Jadi nah gitu. Anak saya umurnya segini, jadi perlu mainan yang apa nih gitu. Kira-kira itu tadi ya dari Bapak menanyakan dulu sama orang tua juga, apakah untuk sekedar simulasi, untuk sekedar bermain saja, atau memang anaknya sedang terapi, mungkin nanti dibantu juga tujuan dari orang tua membeli mainan itu apa gitu ya Pak ya. Jadi untuk untuk yang usia baby pun mainan-mainan itu udah bisa dikasih ya, terutama untuk yang membangun tentang sensor-sensor dalam tubuhnya. Panca inderanya, propionya, sama vestibularnya mungkin bisa udah mulai dibantu dari baby, yakni dengan bunyi-bunyian, terus kemudian mainan-mainan berwarna-warni, terus kemudian kalau udah mulai masuk sekolah bisa main itu tadi ya, sosial, konstruksi, sama games gitu. Jadi itu tadi untuk jenis-jenis mainannya, untuk supaya hadir di sini masih kita undang untuk bertanya ya. Sebenarnya saya banyak dapat titipan pertanyaan offline sih Pak, cuman saya nunggu pertanyaan yang online dulu. Mungkin sebenarnya pada bingung nih saya mau nanya apa ya gitu kali, karena yang namanya mainan semuanya menyenangkan. Ini ada pertanyaan, saya coba baca dulu ya Pak ya. Saya SD supaya bisa mendapatkan ilmu, kira-kira mainan apa yang untuk SD sebetulnya. Nah ini udah yang tadi kita bahas nih Pak. Jadi pertanyaan dari Ibu Lolita Aryan, beliau bertanya bahwa anak saya dengan kondisi ASD, semoga bisa mendapatkan ilmu. Kira-kira mainan apa yang pas untuk anak ASD saya usia 4 tahun? ASD usia 4 tahun Pak, kira-kira mainan apa yang pas untuk tahunnya? Ya, untuk perlu kita pahami dulu kan, ASD itu kan gangguannya ya, diagnosanya. Terus 4 tahun tadi usia kronologinya. Nah, kalau pada anak-anak mungkin spesial, itu kan harus kita bedakan ya, usia kronologi sama usia perkembangan ya. Jadi kita ambil mainannya, pilihkan mainannya sesuai perkembangan anaknya. Jadi bukan usia kronologinya tapi perkembangannya. Sudah setara anak umur perkembangannya. Di situ baru nanti kita bisa menentukan mainan apa yang tepat. Nah, fokusnya mau dilatih kemana dulu. Kalau anak autis mungkin untuk ASD pertama mungkin joint attention ya. Kalau joint attention itu misalnya ketertarikan untuk ikut dalam aktivitas bermain. Sudah ada belum? Kalau belum ada, bisa kita mulai dari situ, misalnya dengan mainan-mainan yang menarik interaksi, misalnya balon, gelembung ya. Gimana anaknya sudah tertarik untuk mengikuti belum? Kalau dia masih belum tertarik, mungkin mainan-mainan yang sifatnya kadang tertarik yang kayak puzzle gitu bisa jadi juga. Anak-anak autis suka aktivitas yang bongkar pasang, yang memasang, yang mengurutkan. Nah, seperti itu bisa kita mulai itu, tapi tetap nanti kita stimulasi dan sisipkan materi-materi, misalnya mau melatih apa? Kontak matanya, atau mau melatih bahasanya, atau mau melatih yang lain ya. Misalnya kita mau melatih kontak matanya, sebelum kita kasihkan mainan itu, kita arahkan ke kita dulu ya. Coba lihat, misalnya main puzzle memasangkan binatang gitu ya. Wah, ini gambar apa ya? Coba dilihat dulu. Kita arahkan ke dekat. Ini gajah. Ayo kita pasang gajah. Nah, di situ ya. Itu sudah ada interaksi, sudah ada joint attention, bisa kita stimulasi mengenalkan konsep-konsep. Kalau memang sudah ya, coba ditingkatkan lagi. Biasanya sih ada problem juga mungkin di sensoriknya ya. Misalnya nggak suka kasar atau gimana, atau keseimbangannya masih kurang.
vestibularnya masih kurang bagus, itu bisa ada papan titian, papan keseimbangan, semua sebenarnya tergantung kebutuhan dan tujuannya ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau mungkin untuk Mama itu tadi Pak, untuk Mama Lolita Aryan mungkin mainan apa yang pas mungkin juga bisa dibantu tanya sama terapisnya ya Pak ya. Terapis, iya betul. Jadi nanti terapisnya memang gitu. PR-nya apa Ma? PR-nya apa nih Tan? PR-nya apa nih Bu gitu. Nanti oh PR-nya ini Bu meronce. Nah berarti nanti bisa pergi ke G-Shop atau bisa WhatsApp untuk itu tadi order meronce. Jadi itu tadi mainan tidak bisa kita ini apa ya ASD umur 4 tahun nggak bisa ditetapkan seperti itu. Jadi balik lagi tujuannya apa, mungkin terapis bisa membantu mengidentifikasi mainan apa yang cocok untuk anaknya atau berkonsultasi langsung aja ya Pak ya ke G-Shop. Boleh disampaikan Pak nomor handphonenya kalau mau konsultasi nih ya, aku butuh mainan ini gitu misalnya. Nomornya berapa Pak? Oke, bisa 085 649 649 013 039. Untuk mam semua yang mau beli mainan atau konsultasi dulu sama Bapak Hendra Ginantaka atau sama G-Shop bisa WhatsApp di 0856 49 013 039. Nanti akan dibantu mengidentifikasi mainan. Ini banyak juga nih Pak pertanyaan anak saya Mbak. Umur gimana Sebelumnya, Pak? Kalau memang sudah terapi ya, sudah punya terapis yang menghandle, memang bagusnya konsultasikan dulu ya. Kebutuhannya akan lebih tepat yang mengobservasi, yang tahu kebutuhannya ya terapisnya. Kalau kita nanti mainannya bisa tinggal beli ya, karena kan ya benar Pak. Untuk Mama Lolita, pertanyaannya sudah terjawab. Ini mau tanya dong, mainan untuk melatih kontak mata nih Pak. Mainan untuk melatih kontak mata. Iya. Melatih kontak mata sebenarnya lebih ke teknik ya. Harus ada tekniknya yang sudah mungkin bisa minta saran terapisnya kalau memang ada terapisnya ya. Tapi untuk medianya biasanya bisa memakai mainan yang anak suka ya. Dari anak yang suka. Oh, yang anak suka. Suka dulu. Kalau anaknya belum nggak suka, nggak tertarik ya akan sulit ya. Kita mulai aktivitas yang sederhana yang anak suka. Misalnya kalau kita seringnya pakai mungkin ya itu tadi gelembung untuk narik joint attention-nya, atau pakai koin-koin yang dimasukkan ke celengan itu juga bisa, atau mainan potong-potong tadi, potong-potong buah, atau mainan pasak-pasak. Ya sebenarnya tergantung juga sama motivasi anaknya, kesukaan anaknya. Mulai dari yang dia suka dulu aja untuk mainannya ya. Yang penting menimbulkan itu tadi ya Pak, minat, joint attention, karena kalau anaknya nggak suka nggak mungkin juga dia mau lihat, nggak mungkin juga dia mau nonton gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Akitun 89, beliau dari warga Lamongan. Mainan yang cocok sebagai reward katanya, sebagai rewarding dan motivasi Pak. Apa aja misalnya? Iya, untuk reward itu sebenarnya carikan pertama ya yang suka tadi. Kedua yang sifatnya sebentar, sekilas ya, jangan terlalu yang dimainkan terlalu lama. Sederhana aja. Coba saya ini sebentar Mbak ya. Ya, untuk reward bisa mainan seperti ini. Contohnya ini kebetulan ada dekat saya. Nah, ini sebentar nanti jadi ada mobil-mobilannya, kita taruh di atas rep, nanti bisa turun ke bawah. Ya, itu menyenangkan. Jadi kalau sudah ya kita simpan lagi, jangan dikasihkan terus-terusan ya. Setelah kalau rewardnya ya Pak ya. Ya. Kalau reward itu kelamaan, nanti 1 jam main Lego doang kalau terapi. Betul. Atau makanan juga, atau mainan ya gelembung seperti ini juga bisa. Atau reward, ya. Mainan lampu ini juga bisa. Oh, boleh lihat kocok-kocok, oh ada glitternya gitu ya. Sudah selesai, kita simpan lagi. Kita atur durasinya, jangan terlalu lama untuk rewardnya. Gitu. Rewardnya. Oh, ya, jadi jangan itu ya, jangan kasih Lego kalau ngasih reward Pak. Waduh, itu bisa sampai nanti 1 jam bikin Lego doang. Bapak ini ada pertanyaan lagi nih dari Galeri Bunda Desi. Pertanyaannya adalah, anak didik saya berusia 5 tahun namun masih mengalami kesulitan dalam konsonan huruf R. Apa simulasi yang tepat? Nih, nah, ayo Pak, sebagai terapi secara keluarkan ilmu. Usia berapa ini tadi? Usia 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau 5 tahun sebenarnya masih range-nya Pak ya.
Kalau masih boleh R Pak ya kalau kan bisa R. Iya. Yang penting dicek aja anatominya ada problem enggak. Kalau itu misalnya tali lidahnya misalnya tongti ya, tali lidahnya yang di bawah lidah itu pendek, ya mungkin perlu tindakan khusus ya, dioperasi atau stretching sama terapi bicara, atau silahkan konsultasi sama fasilitas kesehatan terdekat ya. Atau misalnya ujung lidahnya gitu ya, kayak ada lock-nya gitu, ya kemungkinan ada masalah di anatomi. Kalau anatomi nggak ada masalah, ya coba dilatih gerakannya. Misalnya sudah bisa menggerakkan lidah menempatkan posisi seperti huruf R nggak? Kalau R ke atas harus menekan dan mengatur udaranya ya, kayak tar. Nah itu kan, nah sudah bisa belum? Nah menempatkan ke atas belum? Kalau belum ya latihan itu dulu. Kalau medianya disesuaikan ya kebutuhannya. Kita tong spatel kalau dari kita di sini ada, atau tong tip lateralisasi itu kayak ada ada bulat-bulat ya. Medianya ada ini kayak stick ya, itu terus bola kecil. Nah lidahnya nanti gerak-gerakkan itunya. Untuk R masih normal. 5 tahun masih itu ya Pak ya, masih ya, boleh untuk bisa. Ya, yang penting itu tadi dari segi anatomi, terus kemudian fungsi lidah berfungsi dengan bagus. Kemarin sama dokter Mita dijelaskan misalnya anak tidak bisa Dokter Budiati Laksmitasari, spesialis keterapian fisik dan rehabilitasi, Pak, kemarin menjelaskan kalau misalnya dia nggak bisa motorik, orangnya tidak bagus, dilihat misalnya anatomi. Kalau misalnya anatomi ya mungkin perlu bedah plastik atau dokter bedah untuk itu tadi kayak tongtai harus dipotong ya, seperti itu. Jadi itu tadi Mam, kalau misalnya 5 tahun belum bisa R itu masih boleh ya, masih boleh untuk tidak bisa. Yang penting dipastikan dulu fungsi dari lidahnya bagus, kemudian anatomi juga bagus. Nah nanti dan tetap distimulasi ya, itu tadi naik-naikin lidah dan sebagainya. Ya. Banyak nih Pak pertanyaannya, jadi semangat pertanyaannya. Sambil diberikan pertanyaan, jelaskan lagi Mbak, ini ada beberapa yang belum saya jelaskan. Ya, aspek-aspek tadi ya, biar lebih jelas. Untuk stimulasi yang kita sediakan di shop biar mudah, biasanya kita bagi dari beberapa aspek. Misalnya satu motorik kasar ya, medianya itu apa aja kalau di shop. Motorik kasar itu bisa menggunakan bola gym yang besar misalnya ya, atau bolster guling, atau ada juga terowongan misalnya untuk melatih merangkaknya, standing frame untuk media terapi anak-anak yang mungkin CP atau mengalami motorik delay. Terus ada motorik halus. Motorik halus itu yang menstimulasi otot-otot jari-jari ya, yang otot-otot kecil ya, misalnya menjimpit, mengambil, menekan, atau menggenggam, meremas ya, itu motorik halus. Kita ada sediakan misalnya mainan slim, mainan pasir kinetik, terus juga mainan water bead, menjahit ya, mainan jepit-jepit. Nah itu ada kita sediakan. Atau mungkin ya ada ini pensil grip juga kalau sudah masuk ke tahapan menulis, alat bantu untuk memegang pensil itu juga ada di sekolah terapi. Terus juga kita bagi juga ke media. Kadang ada yang tanya soalnya, alat terapi bicara apa ya? Nah gitu aja kan sulit ya, alat terapi bicara kan luas sebenarnya. Nah kita kelompokkan menjadi media oral motor sama media untuk stimulasi bahasa bicara menggunakan kartu edukatif sama mainan edukatif. Itu semua untuk stimulasi terapi bicara bisa. Kalau misalnya mainan oral motor kayak peluit, bubble, art grabber yang untuk digigit-gigit, atau untuk sensoriknya bisa untuk misalnya massage yang butuh itu butuh untuk stimulasi sensoriknya ya, pakai vibrator itu juga bisa. Ini untuk oral motor ya, misalnya nyedot pakai botol beruang, ini bisa dipencet nanti keluar airnya untuk mancing nyedotnya itu ya, menghisapnya. Atau pakai misalnya terapi bisa juga untuk melatih niup pakai lilin mainan ini ya, bisa nyala mati misalnya kita. Bukan Pak ya, kalau api beneran agak berbahaya kalau anaknya belum bisa ngontrol, apalagi kalau terapisnya sedang tidak fokus. Betul, bisa membahayakan juga itu kan, harus diawasi benar-benar. Ini lebih aman karena kan
pakai baterai dan elektronik, nggak api beneran. Bukan api beneran. Tapi bisa mati, bisa nyala. Misalnya ini juga bisa untuk melatih meniru ya. Misalnya dari meniru vokal A, ini bisa mati. A, ini bisa nyala. Nah, atau bisa ditingkatkan misalnya sukata ya, pakai ini. Jadi reward itu tadi Pak, anak-anak semangat. Ya, bisa juga untuk reward ini, Pak. Banyak sekali. Itu tadi Pak udah motorik kasar, motorik halus, oral motor, apalagi nih Pak? Kartu edukatif ya. Kartu edukatif itu ya flashcard, karena itu media yang paling mudah dan paling enak untuk menstimulasi menambah perbandingan kata anak ya, untuk stimulasi bahasanya. Tapi paling enggak anaknya sudah paham simbol ya, sudah ngerti konsep menggunakan kartu ya. Kadang ada yang belum sampai ke situ, masih menggunakan benda asli atau miniatur. Nanti kalau sudah paham pakai kartu, bisa stimulasi lebih banyak menggunakan konsep-konsep kata atau benda dengan menggunakan kartu. Kalau kartu ya bisa pakai misalnya gambar benda dari tahapan awal ya, kan kenalkan benda-benda di sekitar, atau nanti binatang, atau kalau sudah naik lagi misalnya konsep kata kerja, misalnya sedang apa, makan, minum, mandi. Kalau kartu usahakan pilih yang pertama ya, gambarnya foto asli Mbak ya, jangan yang kartun. Ya, kalau kecuali anaknya sudah level naik ya, misalnya dia sudah bisa mengapresiasi kartun itu, oh ini memang bentuknya seperti ini. Ada yang belum paham ya, kita mulai dari yang nggak asli dulu, terus backgroundnya kalau bisa putih atau polos, biar nggak banyak distraksi dan membingungkan anaknya. Kalau di hisab ya itu memang ada yang foto asli, ada yang kartun, ada yang ada backgroundnya, ada yang putih. Itu tergantung kebutuhan nanti ya. Ya itu ada mainan-mainan misalnya untuk konsentrasi dan atensinya, bisa pakai mainan edukatif kayak puzzle, pasak dan lain-lain. Atau memang kalau misalnya kita nggak bisa mendampingi gitu ya, biar nggak main gadget, dikasih apa? Itu ada sebenarnya opsinya. Opsinya apa Pak? Ini terbukti di anak saya sebenarnya. Ini saya pakai untuk ya, ini buku yang ada elektronik pen-nya. Ini yang bikin menyenangkan elektronik pen-nya ini. Ini setiap kita taruh di bagian-bagiannya ini, nah, jadi keluar bunyinya ya. Dan bahasa Indonesia ya Pak ya? Sampai jumpa. Iya, kalau ini ada bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggrisnya, tapi satu buku aja sebenarnya. Tinggal nanti sebenarnya lebih banyak di bahasa Indonesianya ya. Kalau ini yang agak susah Pak, elektronik yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau ada pasti pada dicari tuh, Mam, semuanya solusi untuk keluar dari gadget, mungkin bisa pakai mainan yang tadi Bapak Hendra jelaskan ya, mungkin. Iya, soalnya kalau HP itu kan radiasi, terus makan kuota juga, nggak bagus buat mata, buat otaknya anak, sama emosinya. Biasanya kalau nggak keturutan bisa meledak-ledak ya, harus mintanya itu terpenuhi. Jadi pakai ini bisa untuk mengurangi penggunaan, paling tidak menumbuhkan minat baca juga, Mbak. Akan lebih bagus kalau anak sering melihat buku, sering memahami isinya, biasanya kosakatanya akan terus bertambah dan mendukung untuk komunikasi sehari-hari. Memahami komunikasi, bahasa lain-lainnya lebih berkembang ya Pak ya, dibanding handphone. Iya. Untuk media motorik kasar, motorik halus, kemudian oral motor, kemudian flashcard dan dan kreativitas ya Pak, kognitif. Iya. Jadi kalau mau beli yang mana ya tergantung tadi tujuannya. Jadi, kalau tergantung Mam semuanya, kalau untuk simulasi sih semuanya bisa aja dibeli. Tapi kalau misalnya ternyata tujuannya itu tadi misalnya melatih atensi, terus kemudian untuk anak ASD atau apa, mungkin bisa dikonsultasikan sama terapisnya. Butuhnya untuk motorik kasarnya, motorik halusnya, media oral motor, flashcard dan sebagainya. Kalau flashcard nih Pak, yang paling kita tuh sering ngajarin anak-anak yang udah mulai konsep-konsep bahasa gitu ya, yang bingung kadang sebab akibat, ngajarinnya kayak gimana, terus kemudian konsep waktu ngajarinnya kayak gimana. Nah itu mungkin bisa dibantu dari flashcard yang dijual di G-Shop ya Pak ya? Iya, ada Mbak. Kita ada paket namanya, memang kami desain sendiri, kartu bahasa bicara. Kartu bahasa bicara itu ada yang serinya super lengkap. Jadi dalam satu set itu ada 47 seri.
Nah, itu bisa digunakan per tahapan usia. Jadi, misalnya tadi butuhnya seri sebab akibat, itu juga ada di dalamnya. Misalnya, konsep waktu kita juga sudah ada di dalamnya, kartu waktuku namanya, untuk mengenalkan konsep pagi, siang, sore, malam, atau konsep misalnya pertanyaan, kadang ada anak yang belum bisa komunikasi dua arah atau menjawab pertanyaan sederhana, siapa, di mana, sedang apa, kenapa. Nah, itu bisa pakai kartu WH question. Kalau di kita misalnya kasih pertanyaan, anaknya untuk resepnya suruh nunjuk apa, misalnya benda apa yang dipakai ketika hujan. Di situ ada opsinya payung, sepatu, dan apa gitu. Resepnya anaknya suruh nunjuk, sudah betul belum. Nah, kalau ekspresifnya sudah bisa belum menjawab secara verbal, kita bantu dengan visual gambar tadi. Kalau nggak pakai gambar, kadang beberapa ada yang bingung, apa yang dipakai ketika hujan ya. Kalau ada visual gambar itu akan lebih membantu ya, memilih opsinya. Nalar. Nah, Pak, ini udah mulai ada pertanyaan nih, mau dijawab dulu atau mau diterusin dulu? Boleh. Boleh ya. Silakan. Ini lebih ke media oral motor, Pak. Simulasi untuk membentuk konsonan RL alat oral motor apa aja, Mas? Tadi sebenarnya udah agak disinggung ya, Pak ya. Boleh diulang mungkin tadi Bapak Koresta Kurniawan belum hadir. RL. Kalau di kita bisa pakai namanya, untuk itu kan ada dua pilihan ya. Pertama, stimulasi. Stimulasi itu kita kasih rangsangan berupa getaran ya. Misalnya kalau di kita ada namanya upset pipe atau sikat yang ada getarannya. Nah, itu fungsinya untuk menstimulasi lidahnya biar mau menempatkan di titik yang akan dituju. Misalnya dia nggak bisa L, kita kasih getaran di langit-langitnya atau di ujung lidahnya, kita akan ke atas. Nah, biasanya lidah mau mencari ke itu ya, sumber getarannya. Itu bisa pakai upset pipe. Atau itu stimulasi, kan harus ada latihan juga, latihan menggerakkan, menempatkan posisi organnya. Kalau mengucapkan artikulasi itu memang banyak yang harus di asesmen, Mbak ya, nggak cukup bisa menggerakkan, ya, tentu bisa menggerakkan ke atas, nanti bisa memproduksi belum tentu juga. Itu kan hubungannya sama gimana ngatur udaranya, gimana pemahaman anaknya juga. Ya intinya sih kalau di kita bisa pakai untuk stimulasi, pakai itu tadi, vibrator oral ya, atau tong tip lateralisasi tadi, atau pakai kartu artikulasi kalau memang mau ngedrill untuk pengucapannya, itu bisa pakai itu. Jadi itu tadi ya untuk Bapak Koresta Kurniawan, jadi masih perlu asesmen, jadi itu kita kasar ngasih solusi kasar aja ya, walaupun kita nggak bisa ngeliat sendiri anaknya, cuma gambaran aja sih. Kira-kira itu seperti itu gitu. Jadi itu tadi bisa dibantu untuk menaikkan lidah dengan G5 atau sama tongue tip lateralization, itu yang ada bola kecilnya bisa digeser naik turunin atau kanan kiri. Nah, seperti itu bisa dibantu juga. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari UT Kumolontang. Boleh tanya Kak jika lidah belum bisa naik ke atas? Nah, itu tadi ya simulasinya ya Pak ya. Sudah sekaligus dijelaskan sama Pak Hendra. Nah Pak, ini tadi kan media ya, kita udah bahas-bahas media, jenis-jenisnya gitu kan. Terus kemudian kalau dikelompokkan nggak sih dari TW, OT, sensor integrasi, fisioterapi, tadi sudah dijelaskan ya Pak ya? Iya. Misalnya terapi bicara. Kalau motorik kasar, motorik halus, motorik kasar kebanyakan fisioterapi yang pakai, motorik halus kebanyakan okupasi. Ada media sensori integrasi kita juga sediakan, misalnya tangga berusutan, ayunan, trampolin, papan titian, papan keseimbangan, matras, itu kita juga sediakan. Kebutuhan misalnya tempat terapi atau mau desain untuk di rumah, memang ada program dari terapisnya butuh ruangan sensori integrasi karena kondisi pandemi, ya bisa nanti sediakan ya, mungkin sederhana di rumah ada, kita bisa kirim. Terus bisa kartu, mainan edukatif, puzzle, dan lain-lain tadi ya Mbak ya, alat oral motor. Nah, dibaginya seperti itu. Atau bisa juga dipakai untuk
sehari-hari, media permainan sehari-hari untuk stimulasi aja. Jadi kan dibedakan dua ya, media permainan sama media stimulasi. Kalau stimulasi itu sifatnya untuk menjaga perkembangan atau biar tambah bagus ya. Kalau media terapi memang biasanya ada program khusus dan juga ya ketertinggalan yang harus dikejar itu media terapi. Ada targetnya ya Pak ya. Jadi kalau program terapi mainannya apa, balik lagi tanya sama terapisnya kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah Pak, ini kita udah mau selesai nih Pak, cuman masih seru. Mungkin bisa mulai dijawab. Kalau misalnya G-Shop itu ordernya gimana sih Pak kalau mau order alat-alat yang ada di G-Shop nih? Tadi ya nomor gampang sebenarnya. Kunjungnya di kita ya, tinggal di itu nanti di bio-nya ada di link itu, diklik aja nanti ada pilihan-pilihannya. Di situ ada mau pesan lewat WA, mau lihat konten YouTube kita, mau lihat blog kita, mau lihat katalog kita, ada di situ pilihannya, silahkan klik aja. Kunjungi di bio IG-nya kita aja, gampang nanti bisa diarahkan. Bisa diarahkan tuh. Sebenarnya kalau langsung dikirim dari Blitar ya Pak ya. Nah, ini udah mau dibuat kesimpulan sama yang mungkin deg-degan nungguin siapa yang dapat giveaway-nya. Yang ngumumin siapa nih Pak? Saya Bapaknya yang ngumumin giveaway-nya. Aduh. Gimana, langsung diumumin atau gimana ini ya? Saya nggak anu loh, atau nanti disusulkan Mbak Cut aja deh yang milihkan. Iya. Mau diumumin di sini live atau nanti disusulkan di belakang nih Pak? Di belakang aja kayak ini, soalnya kan HP-nya dipakai untuk live ini kan, nggak tahu aku. Belum bisa lihat nih tadi yang nyakin sampai akhir siapa. Jadi boleh tanya. Nah itu tadi Pak, ini ada lanjutan dari Bapak Kuresa Kurniawan. Tadi kan Bapak menjelaskan beberapa alat untuk lateralisasi lidah ya, gerakan ke atas untuk konsonan R dan L. Nah di sini ada pertanyaan berikutnya, apakah sudah termasuk manual booknya atau bagaimana cara makainya alat-alat yang tadi dijelaskan gitu Pak? Kalau itu ada manualnya bahasa Inggris tapi ya, jadi satu sama alatnya itu dalam kemasan biasanya ada panduannya. Ada bahasa Inggris tapi ya. Nah, ada penjelasannya ya Pak di situ. Kalau misalnya nanti kesulitan bisa hubungi lagi di shop untuk bertanya Mas ini makainya bagaimana. Atau itu tadi apabila anak kasih aja terapisi, nanti terapisnya bisa ngajarin Bapak. Betul ya Mas ya. Jadi untuk yang kemarin sudah komen dan mention 3 akun lain untuk follow Superkid dan G-Shop Terapi. Di sini boleh boleh mengacungkan dirinya, boleh komen atau boleh ya bahwa Mam dan Bapak semuanya ternyata masih mengikuti kita sampai selesai. Nanti punya dikirim langsung mungkin bisa komen aja ya. Terus pasien apa? Yang kemarin ngerasa udah ikut ngetekin atau penasaran sama, saya juga pengen sih sebenarnya, cuman nanti kalau saya ambil sendiri dimarahin sama Pak Hendra. Nanti Superkid sendel lucu banget, soalnya itu bukunya idenya beneran murni ya Pak ya, itu nggak belum dijual loh di tempat tempat jual alat main yang besar pun masih belum ada yang jual produk itu. Itu pandemi kemarin, akhirnya kira-kira kita buat aktivitas apa ya biar menyenangkan untuk anak-anak belajar di rumah biar nggak bosen. Akhirnya buat itu seri 1 kok responnya bagus, buat lagi seri 2. Sampai sekarang masih waiting list itu. Pokoknya selalu ready ya Pak ya, berarti untuk misalnya orang tua yang mau pesan alat-alat yang lain, misalnya puzzle, misalnya alat-alat oral motor itu, dan kirimnya juga pasti cepat, karena saya pun sering pesen sih di situ ya, kayak alat-alat flashcard tuh terutama yang agak susah dicari, flashcard yang bertema ini G-Shop selalu ready. Waktunya buat kesimpulan. Saya buat kesimpulan dulu ya Pak ya, simulasi perkembangan itu dengan mainan yang tepat gitu. Tadi Bapak Hendra Ginantaka, Limadia Terapi Wicara, beliau udah menjelaskan banyak banget tentang jenis-jenis mainan dari motorik, bunyi-bunyian biasanya diperuntukkan untuk bayi, terus kemudian jenis permainan praktis, jenis permainan SMP, sosial, konstruksi, dan games. Kemudian media bisa dikelompokkan menjadi motorik kasar, oral motor, flashcard,
kognitif. Kemudian itu tadi ada mainan, permainan, dan musiknya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya mainannya pilih yang mana, tergantung tadi tujuannya apa. Terus kemudian kalau anaknya udah terapi bisa ditanyakan juga sama terapisnya. Gitu. Jadi ya itu apabila ada yang mau ditanya lagi bisa tanya sama Pak Hendra langsung di 0856 4901 039 dan dijawab dari kita ya Pak ya. Ya, ya Pak. Sudah reda Pak, sudah reda. Tadi hujan tadi. Kalau hujan nih koneksinya jadi jelek pasti. Iya. Ya alhamdulillah berarti. Makasih loh Pak udah nyempetin main-main sama saya di sini, udah live sama Super Kid buat G-Shop terapi buat kapan-kapan kita ketemu lagi Pak ya. Sama terima kasih banyak atas kesempatannya diajak live IG bersama Super Kid. Semoga Super Kid tambah maju ya, tambah bermanfaat untuk yang membutuhkan. Ya. Untuk yang ikut untuk para good parent ya tetap semangat membersamai tumbuh kembang anak-anak di rumah ya. Harus usahakan bermainnya asik, belajarnya asik, terapinya juga asik ya. Semangat terus Pak. Bapak praktek di mana sekarang kalau mau ketemu Pak Hendra, kalau mau konsultasi, mau terapi wicara sama Pak Hendra, Bapak praktek di mana? Kalau saat ini pagi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar ya. Kalau sore bisa di Educare atau mau konsultasi online juga bisa lewat. Nanti silakan hubungi G-Shop. Ya, kita juga menyediakan konsultasi online karena memang kondisinya seperti ini ya. Iya, pandemi jadi ya, karena memang kadang mau keluar juga belum berani kan. Bisa lebih aman, bisa konsultasi online dulu sebentar. Jadi bisa WhatsApp di shop kalau misalnya ada yang perlu dikonsultasikan online, misalnya itu tadi anaknya udah kooperatif, bisa latihan huruf L, bisa lewat online, bisa dipandu juga gimana caranya Pak ya? Iya, iya Pak. Iya Pak. Jadi terima kasih kepada Bapak Hendra Ginantaka, Lima Terapi Bicara. Beliau adalah founder dan CEO dari G-Shop Alat Terapi. Untuk yang belum follow Instagramnya G-Shop, silakan di GSHOP_alat terapi. Nah di situ banyak sekali info-info ya Pak ya, karena G-Shop setiap hari membagikan info tentang tumbuh kembang anak, tentang parenting, tentang cara mengasuh yang bagus. Nah, semoga jadi bisa berbagi bersama kita semua ya Pak ya. Amin, amin, sama-sama. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf. Dari Super Kids mau ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya, selamat malam. Ditutup buku. Waalaikumsalam. Udah selesai. Udah.